Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian yang kami muliakan, bapak-bapak dari pengurus dan panitia masjid yang terhormat, yang kami muliakan jemaah tetap salat maghrib dan isya, dan kemudian mari pula pada malam yang berbahagia ini kita ikuti kembali lanjutan daripada pelajaran dan pengajian kita yang dalam bulan yang lalu. Mudah-mudahan ada kesinambungan antara pelajaran ataupun pengajian pertama dengan pengajian seterusnya. Jemaah yang terhormat, kebiasaan merupakan tanda-tandanya di atas segala sesuatu yang telah terjadi, yang pada ujung barang yang telah terjadi itu adakala Allah memberi keuntungan dan adakala Allah memberi adalah kerugian. Sehingga perlu pada malam pertemuan dan kajian malam ini kita akan membahas tentang hal adalah amar dan iradah. Amar dan iradah artinya di satu sisi itu Allah merupakan ada tuntutan, di lain pihak Allah Ta'ala ada penentuan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, iradah dengan amar dua bohal yang berbeda, garis perbedaan. Iradah adalah untuk wujud, sedangkan adalah amar adalah hukum, adalah sebut benda yang ka maujud. Artinya sesuatu yang terjadi di atas permukaan alam itu adalah dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi minallah. Kedannya berkeyakinan apapun yang terjadi, adakala yang terjadi kejadian itu adalah menguntungkan, adakala barang yang terjadi itu adalah merugikan, adakala yang terjadi itu adalah barang yang mendapat adalah baik, dan adakala barang yang terjadi itu adalah mendapat nilai yang tidak baik. Tetapi garis pertama kita harus meyakini sesuatu yang terjadi itu tidak akan boleh lepas daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seseorang adalah tetap taat dan iman kepada Allah, itu dengan iradahnya Allah. Pada akhirnya manusia itu Allah menempatkan di tempat yang sesuai dengan iman dan taat, yaitu di syurga. Manusia yang melakukan kecurangan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah akan menempatkan di tempat yang memang yang mengakibatkan kepada kesusahan dan penderitaan yang dirasai oleh orang yang melakukan pekerjaan. Lalu kemudian timbul dan adanya sesuatu yang terjadi itu dengan iradah Allah. Pada akhirnya kenapa adalah Allah memberi ganjaran, karena dia itu iradah. Tentu ini adalah merupakan pertanyaan, bisa jadi telah memberi jawaban, atau bisa jadi tinggal di dalam pertanyaan dan pada akhirnya tinggallah dalam sifat waswas. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat,
kita harus pisah dulu. Apabila Allah menjadikan sesuatu, harus dengan iradah Allah untuk jadi. Sesudah jadi sesuatu, baru Allah turunkan hukum. Sesudah Allah menurunkan hukum di atas sesuatu, batira orang maksiat, kemudian antara jatuh buat bak orang, maka di sini ni dua hukum. Apakah buatnya adalah rida Allah, apakah buatnya itu benci Allah. Sedangkan terjadi buat itu pasti dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan supaya bisa dan mudah terima, pisah dulu antara iradah dengan amar. Artinya kedua hal yang tidak bisa terpisah. Boleh jadi Allah memang nepu iradah lalu terjadi, tetapi barang yang iradah li Allah Ta'ala, barang yang akan terjadinya hananiyu buatnya li Allah Ta'ala niyu, tetapi pakan hanjadeh dikerja karena hanani iradah li Allah sehingga jatuh kerja. Sehingga apabila datang yang di dalam kenyataan dan dalam kejadian, iman ba orang mukmin ini adalah pakanna iman ba orang mukmin, pakanna taat ba orang mutiin. Jatuh iman dan jatuh taat adalah karena iradah di Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jatuh kafir ba orang kafir, jatuh maksiat ba orang maksiat, pakan jatuh maksiat ba orang kafir, dan pakan jatuh maksiat ba orang maksiat. Baru tika ada yang kedua, iman ba orang mukmin kan iradah jatuh, baru tak pergi saat kedua hukum taklif nani yuwam iman. Bak katanya sebagai hamba nani yuwam iman li Allah Ta'ala, niyu wa iman. Kemudian apabila imannya satu pekerjaan yang niyu dan taatnya sebuah buat yang niyu oleh Allah Ta'ala, lalu kemudian juga Allah iradah sehingga jatuh iman ba orang mukmin dan jatuh taat ba orang mutiin, nyan ba iman orang mukmin bandu apa masapat. Iradah Allah na karena kajatuh, amar Allah dengan iman na sehingga barang tersebut memang na perintah. Akibat daripada kajatuh itu adalah sebuah hukum. Akibat daripada amar itu hukum yang kedua. Pakan Nabi Fala datih orang beriman, pakan Nabi Fala datih orang taat. Kan karena semata-mata jatuh, tetapi karena di sini mikat dengan yuwanku. Mikat dengan yuwanku. Allah nani yuwa iman. An aminu bi rabbikum. Lalu karena memang Allah nani yuwa iman ba orang mukmin, nani yuwa taat ba orang taat, dan kajatuh iman ba orang mukmin, kajatuh iman dan kajatuh taat ba orang taat, ke orang taatnya adalah diberi pahala oleh Allah Ta'ala kepada orang taat, kan karena kajatuh, karena adalah amar. Pakan diberi pahala oleh Allah Ta'ala adalah muwafaqah dengan amar, seimbang, sejalan dengan amar. Karena Allah kan iu le urangnya ngikuti dan kepenuhi, sama dengan dianggap ini adalah urang ka memenuhi taklif, maka pada ujungnya merempuk falah. Jatuh kafir ba urang kafir, jatuh maksiat ba urang maksiat, na iradah li Allah na. Lalu pakan nadhib li Tuhan karena hinan tika adalah nahi nidam. Katanya bek tam kafir ngalun, katanya hambalun bek tam maksiat kalun, katanya bek tam buat-buatnya. Bak sidra orang yang kafir, na'udzubillah. Bak sidra orang yang maksiat, kita harapkan benda piyuh maksiat li Allah Ta'ala. Tatanya nyongan iradah Tuhan jatuh kafir dengan maksiat, iya. Kemudian bak barangnya nani yu oleh Tuhan hana. Pecik yang na adalah nidam baik ke kafir. Lalu kemudian baik ke kafir yang nidam oleh Tuhan menyawanan di urangnya yang azab. Tatanya yang tu na azab bak orang kafir.
Lalu kemudian Nabi fala buat orang taat kan atuh na kafir buat orang kafir, kan atuh na taat buat orang taat. Berhala beon aku. Nabi fala buat orang mukmin kan karena kajatuh iman baji, kan karena naiman. Nabi azab li Allah buat orang kafir kan karena na kafir baji. Pakan karena falha dan azab adalah itu hukum taklif. Sedangkan jatuh itu buat Allah nengko. Jatuh kafir dan jatuh maksiat maksiat orang. Pakan gekun maksiat dan pakan gekun kafir karena membeda dengan perintah. Allah Nabi pebut gekun tu kafara mengingkari. Allah Nabi kerja gekun danyo kat lakukan maksiat, maka sama dengan gekun itu adalah memang sembah dronian, maka ledanyo kata menyalahi dengan secara pandangan menyalahi dan muwafaqah sesuai nyo hana sejalan dengan amar, maka yusabu ala fi'li. Barang yang terlakukan ledanyo memang cocok dengan larangan, memang ciri itu larangan, maka yu'aqabu ala fi'li na'adzib. Bagaimana hanjit takun yang bahawa ada na'adzib li Allah Ta'ala orang yang maksiat, ada na'adzib li Allah Ta'ala orang kafir. Hanjit peglah derau oleh orang kafir dengan Allah, dan hanjit peglah derau oleh orang maksiat dengan Tuhan. Pakan ka kafir dan pakan ka maksiat iradah derau ni tangku kelung hanjit kun. Di samping hanjit kun dan harus kun aku. Hinoi dunia hanjit takun bahasanya sehingga huruf akhirat hai tebit tutunya aku. Quran bicara yaitu hikayah orang yang pertama oleh Tuhan di tempat yang tersah. Ditanya oleh Allah Ta'ala bahawa orang yang akan didapatkan pada tempatnya nagot, yaitu masalakakum fi. Ditanya oleh Allah Ta'ala nyokan, ditanya kahanan depu, tapi ditanya ke istihza pulau-pulau bahasa Aceh. Hai pubut rodonya madunya dalam neraka pubut kenaun tanya Tuhan. Apakah ditanya yang kahanan depu Tuhan yang pertama pi Tuhan pun tanya kahanan depu niku. Pucit tanya ke memang ke perendah diri. Lagi kitanya anda mik ka 3 2 ge tanah hanya beda kata kaplung rebah dalam parik hanya beda kata kaplung lang kampung hanya baik plung-plung rot dalam parik dan yang bubuk kenannya pun yang bubuk kenannya dan yang bubuk kenannya ke ada depu bakar hut lantar bagak ke kalung begah orang beda kaplung cuma kaplung jin. Dan yang Allah Ta'ala masalakakum fi sakar, bubuk yang kenal dalam neraka mandum. Pakan kata yang maksiat dalam neraka, pui jawab mesti draw pih orang kafir hana jawab, dan mesti draw orang maksiat hana jawab karena adalah kamonyo na iradah lirawan mesti rawatan aku. Pucik yang mereka itu jawaban, mereka itu menjawab lam naku minal musallin. Menyokan tanya ya tangku bubuk kamu dalam neraka gina buat ji kamu hanam semayang ya tangku. Yan menyok kira-kira orang maksiat. Menyok orang kafir bubuk kena dalam neraka kamu hanam iman ya tangku. Menyok tinggal buat lain bubuk kena dalam neraka kamu hanam bidzakut ya Allah Taala naka. Buat lain bubuk kena dalam neraka kamu bubuk barang yang drone tham ya tangku. Jadi jawabannya atas kesalahan diri sendiri. Oh jalan demikian hanjat takun ada pih kita nyawa benar jatuh lang kafe ada pih kita nyawa jatuh lang maksiat nyawa beia tu karenanya buatnya iradah di Tuhan menyo Allah kan iradah doa pu hana azab atau menyo nazib kan salah kita nyawa salah dunia niku nyawa bahasa yang kadang-kadang dalam akal kita nyawa terbayang-bayang niku pakan terbayang-bayang lagi nyawa karena itu nyawa galam terpisah asai barang iwa di situ kira-kira aji amar asai barang amar di situ iradah hana naku lain amar lain iradah dah contoh naku Sayyidina Umar radhiyallahu an dan kemudian bawa laudurnya kalau membuka hati Allah tamang di dalam Islam. Abu Lahab juga merupakan adalah orang yang galam tamang dalam Islam. Padahal Allah Ta'ala wadanya najak hai hambalun Bandung kata tamang kena Islam ikut Muhammad. Tetapi kenapa Sayyidina Umar memang masuk dan kenapa Abu Lahab dan Abu Jahal tinggal ikut? Jawabannya
adalah Allah membuka pintu iradah kepada Umar, iaitu tambang dalam iman, dan Allah Ta'ala hana membuka pintu iradah kepada Abu Lahab tinggal dalam kafir. Menang jatuh iman ba Abu Lahab ni iradah li Tuhan. Sesudah Allah ni iradah jatuh iman, na nehoi urang ni yumima li Tuhan, nehoi. Yana merempuak fala dan memang nilai agung kepada Sayyidina Umar pakan, karena sesuai dengan adalah memang tuntutan, kan sesuai dengan adalah kejadian. Jatuh maksiat pada Abu Lahab dan jatuh maksiat pada Fir'aun, ini adalah kan karena kajatuh dalam neraka, tetapi pakencit karena mereka itu adalah mukhalafah, menyalahi dengan perintah Allah. Ni ikut Nabiullah Musa, Fir'aun haitim. Allah ni akui bak Fir'aun long Tuhan, tetapi Fir'aun ngakui diri sendirinya Tuhan. Menyomenan adalah pengakuan gedanya di urau yang kedua, hantaikat dengan rawan Allah yang salah. Karenanya sidang jamaah yang terhormat, sebelum uroha yang memang payah terjawab masalah kakum fi sakar, harus teringat-ingat lain ke neraka itu adalah tempat orang yang salah. Adakala salahnya salah dengan memang pokok, iaitu adam iman abadi. Adakala salahnya dengan salah adalah asi, orang yang hana iman abadi dalam neraka. Istilah Quran khalidina fiha. Orang yang maksiat imanna itu adalah nazib di Allah Ta'ala pada akhir, sesudah sesuai dengan berapa hukuman yang harus mereka itu lalui, Allah akan berdebat. Maka dengan sendirinya piyuh dalam neraka itu melulu karena adalah kesalahan dengan hana ikuti perintah. Kemudian kalau Allah Ta'ala juga nak bertemu hambanya yang mukmin dalam syurga, terus akan ditempatkan orang dalam taat dalam neraka, bukan karena memang ada terjadi, pakan kejadian terjadi yang pujiat buat Allah punya Nabi fala, pakan kegadanya orang ko yang Nabi fala kerana orang ko Allah memang tidak perlu menerima fala, karena Allah adalah fala dan siksa itu ujung daripada muwafaqah dengan perintah, atau memang ujung daripada mukhalafah dengan perintah. Pakan menempuh fala sesuai dengan you, pakan menempuh desa adalah memang mukhalafah, menyalahi lagi you. Sama dengan menyabicara lagi you, katanya orang terima perintah Allah, tidak ada yang memerintah di atas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamanan bandum buat Allah itu God paci hanagot teka syariat engkau, teka syariat baru punya mukhalafah sesuai dengan amar gekun kan, punya mukhalafah dengan syariat gekun hanagot. Binatang yang mati dengan tabagat penyembelihan halia, binatang yang mati dengan kenang motor haram. Apakah memang hanagot benda mati dan god benda tersia? Jawabannya adalah pakan benda yang disembelih jet payu sesuai dengan syariat. Apabila kamu ingin memakan adalah, maka tolong sembelihkan oleh kamu akan binatang, dan kemudian perbaikilah dan memang indahilah dalam tempat dan cara penyembelihan. Binatang niyusiya li Allah Ta'ala, dan yang kedua cara siyajih bujrah. Mana niyusiya hanjit payu hanasiya. Yang kedua niyusiya begad adalah cara siya baik hanagad. Dah siya neko. Yang tahnya khun sabah dalam agama. Yang dikhun sabah dalam agama dalam zabahun, yang pertama benda-benda binatang-binatang yang nari yusiya. Hanati mendaubut engkut hana yu potong. Darut hana yusiya. Binatang-binatang yang bubun hana yusiya. Tetapi kat termasuk tingkat binatang tikim yang bubut itu yu sabah. Penyembelihan bagi dua. Nah, yang disembelih itu benda jinak, binatang seiyat. Nah, yang disembelih itu binatang liar. Seiyat dan liar kan dijih binatang jiplung dan binatang kira-kira ji sengap. Seiyat dan liar binatang yang mungkin tak sia ke seiyat. Walaupun bunuh tak drop binatang lautan. Binatang yang mungkin letak sia ke kelut walaupun menakal lawan ko. Ini mana ni ko? Baik dari kelut binatang le, yang ke seiyat binatang kampung ko. Ke mana ni ko?
Bahawa dia ada lakukan penyembelihan hanjit tathiyah nyo gekun binatang kelit. Bahawa dia ada nasiyah mungkin tathiyah gekun binatang seiyat. Maka hukum siyah bagi dua. Menyo binatang seiyat hukum siyah baru jep payuh adalah yang pertama syarat lahir pun. Yang pun putuh halqum tempat tibit temang pernapasan. Yang kedua adalah putuh al-mari'u tempat tibit temang adalah pengisap makanan. Karena adalah dua melapih. Silapih tibit temang nafas, silapih tibit temang makanan. Menjanjan tiruk maka di temang makanan aku, la hidung tibit. Artinya tiruk tiga temang pernapasan hidung aku. Menyamanan ban dua buah anggotanya harus putuh. Tathiyah binatang kenyo putuh kan gekun sia syar'an. Satu, kedua boh. Dan yang ketiga adalah dengan alat yang tajam. Maksud dengan tajam dia adalah lut ngan tajam ke lut ngan kekuatan ke. Menyamanan lut ngan kekuatan. Sila orang yang tiga gecok besar tikrek gepeh pada kulmo putuh mari hadakum ku je pajo han. Bahkan karena besarnya kan alat kira-kira tajam walaupun besarnya dia tak tajam. Kemudian gecok sambil anak peluru ketima anakku anak peluru katanya hanasi anak peluru kira-kira kan anak atra katanya anakku. Gimana jika atra katanya kira-kira atra yang timak dengan lagi anak pusu. Ia lain cerita aja. Anak peluru yang kana hino yang kita bunduk anak bede yang kanannya menyonganyan kenang binatang dan mati maka hukum pajuh najis neka. Biar terima badan terima badan pada kuwi. Ada pada kuban dua krek nyo putuh tapi alat dengan timak anak bedenya yang kan benda tajam. Cuma pakan besut kekuatan. Kesimpulan binatang yang kenang peluru dan hal medema siap hukum pajuh najis. Apa hukum aku? Man pakrinya itu mau pakri, aimnya itu mau sian apa pun aku. Cuma pelurunya sebagai alat pelumpuh. Kenang hai pelung le, maka kemudian terdemu sia bahal komare, maka silakan makan. Atau kengenyan tetap pakricit, kira-kira dengan alat tajam, silakan makan. Tapi menyawa binatang seiyat, bila tak nak sia, asyik siap aku. Kekun binatang seiyat. Yang harus putuh halkum, harus putuh mareh, harus alat sia bertajam. Menyo hana mungkin tak sia binatang liar. Sabah sebagai syarat nengku, alat bertajam. Halkum dengan mareh hana syarat putuh nengku. Artinya binatang hana mungkin tak sia binatang kelut. Mana kelut? Binatang udin. Mana kelut? Lima lutaikat ham temu drop le nengku. Dalet ube dalet diji tetai pelung nengku. Lalu kemudian yang mungkin dengan alat kira-kira pakri. Yang tetap baji hingga lut dengan benda tajam. Bak yang lut je pajuh. Dengan catatan. Bak watai kata temu jika lempuh. Baik leh nalih udip. Menyebala kenang memangan alat je timak. Memakan alat pelain. Tapi tentunya kah pelung leh. Mentang hanjit pemadang yang kenang lumbing pada depan ni. Harus kau halkum dan marih. Bala tetap pakri. Kaji pajuh. Sehingga nak urung pegat ukuran aku. Lumo yang karel lamon temen aku. Hel lamon temen ulai uyup aku. Tatarik tepuh aku. Munyo tapres jihinan mati je bakri. Jauh lumeng top aku. Tapi bak wajah tetap bermatau dep anasi kira-kira kali mati tetap aku. Jangan banyak kali mati tetap sabal lagi dia si lemo ka mati bajalai kena motor aku. Pakan dasi nyanyi meo pasai aku. Padahal temu jika hana leu dep aku. Pakan sia kameng kali kenang lagi-lagi motor pakai sia nyanyi payo. Ujung kadang-kadang pakan sia rusak karena biana mati kali ada bukit uli lain aku. Yang dua nak dorang rusak mati aku. Begitulah kira-kira analisa. Kalau demikian tadanya pakan lemau sia je payo. Pakan memang lemau mati hanjit payo. Yang tasia juga Allah tukang cok jawang dan Allah tukang berputuh. Yang mati juga Allah tukang berpisah jawang aku. Apa beda? Bahkan yang tiga gad fikir hak mati dia mati ana urang beu bertirau ke Tuhan aku. Punya no nak lain tukang sia aku. Jawabannya kenapa? Karena adalah sia adalah sesuai dengan amar dan mati adalah gelarang je pajuh. Bagaimana pakan je pajuh lemah mati karena mati
karena gedam. Pakan kerja pajuh lemah tersia karena kaifiyah, karena sesuai dengan iu. Menyamanan inilah kira-kira garis jibak dia beryakin merempak keuntungan dan merempak adalah bahagia. Datih dah lakukan amar, kalau amarnya amar talab dan sesuai dengan amar. Tapi barang nahi juga demikian, barangnya nedham li Allah Ta'ala. Apabila barangnya barang nedham li Allah Ta'ala, maka apabila barangnya entah hindari daripada barangnya nedham, merempak pahala. Apakah merempak pahala atau hana tabu wubud, atau memang merempak pahala sesuai dengan larangan? Allah hana bubud, maknanya api hana jatuh bubud, maka sama dengan sesuai dengan larangan. Tak simpul. Adalah iradah dan amar dua hal yang beda. Baik tergambar yang bawa apabila kana amar kana iradah, apabila kana iradah kana amar. Merempak pahala dan merempak rugawa adalah tergantung amar. Sesuai dengan amar merempak pahala, mukhalafah dengan amar merempak dosa. Kejadian pemandang yang akan terjadi adalah akan memandang kepada amar dan akan memandang kepada nahi, tetapi memandang kepada adalah iradah. Tengku dan jemaah yang terhormat, sudah satu. Yang kedua, apakah ada hubungan iradah dengan rida? Itu lain pula. Iradah, rida. Iradahna, ridahna. Riyadana iradahna, riyadana iradahna. Lain macam ada mengenku. Sama macam na iradah, hana rida. Sama macam tu hana iradah, sama dengan dia juga hana rida. Sama macam tu na iradah, na rida nako. Tahu contoh nako. Li Allah Subhanahu wa taala ba urang yang pubut salah. Maksiat atau karena kafir. Nah iradah, nah memang merempak dengan amar hana. Jatuh punya jatuh buat orang maksiat nyong iradah Tuhan, iradah. Tuh nyana iradah Allah, na rida Tuhan, rida. Maksiat dan kafir itu adalah iradah Allah, na rida hana. Pada nak depu rida dengan ken. Pat nak depu benci dengan kan. Inilah kepada dia sebagai umat dunian, riyadallah fima amarahu wa sukhtullahi fima nahahu. Riyadha Tuhan di ujung perintah, dan kemudian amarah Allah di ujung larangan. Ba ujung barang yang niu di sinan ke merempak ridha Tuhan. Kalau tu nak cari ridha Tuhan, tamang red jalur amar. Menyo nak hindari daripada benci Allah, hindari adalah jalur larangan. Buatlah amar. Amar bagi dua. Na amar adalah fi'li dan na amar kaifiyatil fi'il. Na yuwabud dan nayu cara buat. Buatnya niyu oleh Allah Ta'ala, cara buat gaya orang. Buatnya perintah oleh Tuhan, cara kerja perintah lagi orang ko. Niyu na tak buat kau lagi niyu. Nyokan gekun adalah kita nyokan merempak ridha Tuhan, pakan karena buatnya gayu. Buatnya gayu cara yang menan hana gayu. Apa yang menan? Ada kala salatnya, ada kala zakatnya, ada kala hajinya, buatnya gayu. Tapi kau menang gayu orang. Dah contoh aja. Wa anfiqu fi sabilillah. Droniyo sebagai hamba lun ke Tuhan, dan katanya sebagai kira-kira memang makhluk lun, kira-kira harta yang kena tajuk buat tempat ibadat. Ada kala sedekah zakat, ada kala sedekah sosial. Sama dengan adanya tajuk yang gekun karena ridha Tuhan, karena sesuai dengan perintah. Dan ada yang nengko kiban ada yang kiban tajuk putra tajuk nengko menyot tajuk memang buat tempat ibadat sesuai dengan perintah Allah niyo idenya ka tajuk. Kemudian bila tersumbang bak barangan bak tempat nyanggut, karena Allah Taala akan iyo bak tempat gut kaji ngui dan ada yang nyo barangnya yang dia tersumbang nyo menan cara sumbangan engko. Alu tamita barang sejai barang yang larang beragama tetanggung dia nyo mesti jit tibelah long pegon engko.
Pu pegah lung pegah. Kalau pegah kan yu dah Allah Taala pegah masjid. Ni yu pegah masjid lah Allah Taala pikir dengan menempeng ni ko. Ni yu lah Allah Taala bantu tempat ko tapi kalau lagi nyempeng ni ko. Pak kricit nak macam tu peng ni ko. Jadi menyamanan inilah yang kekun riyadha Allah fima amar yang menyangkut dengan zati dan amar yang menyangkut dengan kaifiyati. Teguh dan sedang jemaah yang terhormat, menyamanan adalah iradah dengan amar mengkleh-mengkleh dan kemudian iradah dengan riyadha mengkleh-mengkleh. Riyadha Allah berujung perintah dan kemudian adalah memang benci Allah berujung larangan. Dan kemudian bisa jadi merempuk balhapu riyadana iradahna amarna ba orang mukmin na niyu iman na jatuh iman na rida Tuhan ba orang kafir pakri jatuh kafir ba orang kafir puatranya na sabah sagai puatranya na iradah na niyu hana na rida hana menyamanan damang syurga dan damang neraka itu adalah muwafaqah dengan amar dan damang neraka dan damang syurga itu karena mukhalafah lagi talab. Ini sebagai kesimpulan kajian dan pertemuan yang pada awalnya sesuai dengan yang berlaku adat biasa. Adanya kira-kira nawat pada menit untuk masuk dalam waktu isya, tetapi sebelumnya barang yang kalau sampaikan mungkin na yang belum pada najilah ataupun perlu melakukan tanggapan atau perlu kenapa supaya baik kira-kira ilmu kali ada mengalah kadar mupua waktu weh baik mupua weh nya bersih sehingga merupakan Allah ilmu yang memang bersih murni niku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyana silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam doa salah sabah daripada asbab kadar Allah Ta'ala lebih hawa ini bah asbab ni kan tam doa kan teraya orang yang ni menem doa ni ko padahal yo gelam lahir dia kalau kedudukan Allah Ta'ala dalam adali usia apa boleh kagak berat senang susah kaya anak kaya dumpu kana kalian macam doa ada Allah mayarani ni ko Allah mayarani dalam azal kagak dendia dia orang katiin Allahumma faqihni fid din dalam adali kagak dia kurun jahil niku kepuya doa sudah niku. Ini juga perlu lakukan adalah letak dasar yang semula bicara Quran ud'auni astajib lakum. Bisakah doa itu merombak kata kadar? Ud'auni astajib lakum. Dan melakai balung hai hambalun nyan hak getah. Di long putra yang memang balung dong tukang terima pemana nega long tukang bipu long tukang terima nega yang begai Tuhan putra gada melakai long tukang terima atau gada melakai long tukang bi nega putra nega tukang terima kan tukang bi nega ya kino yang kira-kira pakan hanat terus ke helm doa nega menyo Allah tukang beri ud'auni u'tikum tak melake balung long tukang bi hana u'tikum dalam Quran aku ud'auni astajib lakum long adalah kata tukang lake long tukang tuang jadi Allah Ta'ala ni tuang sagai Nabi itu tahap doa aku jiat Nabi dia ni tuang jiat Nabi lagi yang dah lake jiat kannya Nabi jid Nabi berot lake jid singa yang penting lep adanya nak kemudian bisa jadi berubah kata-kata dengan doa fikir dengan hadis lain aku apabila Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan sesuatu maqasid maka Allah membuka sesuatu wasail menyo Allah menentukan kiban maqasid buat nyan kiban kayak haji pokon yang ada depan aku carang ji pokon anak terdebu ne buka tu wasail mana wasail jalan
ne buka tira urang sungguh-sungguh jarang belajar dan punah. Yang sama dengan itu semuanya dalam pendidikan, baik pendidikan umum dan pendidikan agama, kesungguhan dan ketaatan ji nyok wasaid, jalan untuk terus buat na ilmu ko. Jalan untuk senang bakri ne buka tempat ji jalan ji jumot sungguh hemat jujur ne buka mandun ko. Menyamanan li Allah Ta'ala menyo nenek beri urang nyan berselamat roh melakai Allahumma sallimna. Menyo nenek beri urang nyan berkaya roh melakai Allahumma ya ghani nako. Nenek beri urang nyan beroh kira-kira ciroh keun kalimatnya nako. Cuma kahek dah pegah yang kalimatnya hantar contoh nako. Ubud tu kah. Kau umur 15 ya belele aja bu. Kai umur 25 dah pegah lah bakri nyo karab dam kawin kajian nako. Macam tu karab dia perkahwinan nang bahan ting kawali ni ku kajian aku. Ubay 3 kakak. Kali yang ketelia pakri, terus wanita umur pakri. Nyawa tanah ji yang bahwa pun yang kata pegah hana buka oleh Allah Taala pintu. Hana buka pintu ate roh taat roh. Purana. Purana ni. Ubit pun kira-kira dan ubit pun aja ngui purana ni. Tanah kena kasihan ni ko purana ni ko. Ubit pun dah pegah-pegah hanai tem ngomong 3 hang tem sembahyang lagi hang tem doa mesti kerep tanah tiap kali menumpak mesti 3 hantam teleke tanah nak nabi ni ko tiap kali kena udan hari dalam mesti 3 nak pakati tanah ke ni ke bahan syurga ni ko pujin ke bahan neraka ni ko ya ke bahan ni jadi baik dalam artian kita yang mendoa itulah kadar tidak salah satu daripada untuk menentuhi kadar-kadar itu maqasid adalah Allah mengkadar-kadar adalah wasail. Kan kadar-kadar tujuan tetapi kadar-kadar tujuan plus kadar-kadar jalan. Dan depu kan kadar kiban kadar-kadar tujuan long tak kala kiban buka jalan. Jalan bukan aku. Dari ubikan tak kala buka jalan. Nyo sinyo na harapan boleh aku. Tapi banyak kan hana buka jalan sampai sini lega. Sampai akhir hayat dan natronyo kedi. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi kullun muyassirun lima khuliqalah. Menyokan pegak ciku urang hana Nabi sepul Tuhan macam doa Allah hadangku Nabi kelong haruh aku. Menyo hana Nabi le katanya burung mendoa lega berselamat mestiga haruh bi salim dan aku berada ni ke. Padahal assalamualaikum dan jawab waalaikumsalam kan mendoa le urang ramai berselamat rawan aku. Mestiga hana pakai bi ni aku. Kena duduk tak ada makan patut tu hana apa ni mau awai drone ni aku dekat kawai long aku nyang assalamualaikum han tegai aku pakan karena pada ke assalamualaikum tentu na jawaban orang me waalaikumsalam orang lain doakan gedenya bersihatlah cuma mestiga harus tabinya panjang orang lain waalaikumsalam teman aku menai phone aku ya sudah batai katrol aku 51 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa hassin